Sekarang pertanyaan ketiga. Apa masa 1000 tahun? Sama dengan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi length. Jadi 1000 tahun itu sama dengan periode kerajaan 1000 tahun. Nah, ini tanya saya. Ibu Rita, ya eskatologinya apa? Posmil, premil, atau amil? Nah, oke. Nanti Anda akan tahu. Saya di pihak yang mana. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ya ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 12. Jadi nanti saya gabung ya penjelasannya. Pertanyaan dari Pak Andaryono dengan Pak Simon Tambubolon. Apakah keadaan yang sedang dialami manusia di bumi sekarang ini dapat dikatakan sebagai permulaan masa tribulasi? Ya. Dua pertanyaan saya jawab sekaligus. Apakah keadaan yang terjadi sekarang ini adalah pre-tribulasi? Ya. Sebenarnya tribulasi yang dimaksud dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang terjadi kemudian nanti 2000 tahun kemudian, bukan ya. Tetapi sesuatu yang segera akan terjadi, dan ini ada dalam khotbahnya Tuhan Yesus pada Matius 24 sampai 25. Pasal 24 dan pasal 25 itu bicara mengenai kehancuran, kejatuhan Yerusalem. Dan di situ ada tribulasi, ada kesusahan besar. Benar-benar, dan itu sudah terjadi. Dan kekuasaan dari Imperium Romawi ini itu menganiaya para murid Kristus, para rasul Kristus. Dan itu tribulasi. Tribulasi yang pernah ada pada zaman dahulu akan ada pada kemudian. Kapan itu? Kita nggak tahu. Ya. Apakah hari ini tribulasi? Who knows? We don't know. Ya. Apakah tribulasi hari ini kita kena pandemi COVID, ya, ada perang sana sini? Apakah sedahsyat seperti yang terjadi pada tahun 70 Masehi di Yerusalem? Yang terjadi di Yerusalem pada tahun 70 Masehi itu sangat-sangat menyedihkan. Anda bisa bayangkan kota yang berbenteng itu, ya, dikepung oleh prajurit Romawi, ya. Ketika mereka memberontak lalu dikepung, ya, yang di dalam nggak bisa keluar, yang keluar tidak bisa masuk, ya. Kemudian mereka kehabisan logistik, terjadilah kelaparan, ya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan warning kalau ada deru perang, ya, larilah ke gunung, ya. Dan memang diperkirakan pada kejatuhan Yerusalem, murid-murid Kristus sudah tidak ada di Yerusalem, ya. Mereka lari kemana? Mereka lari ke Pela di Transyordan, ya. Dan kemudian Anda ingat penemuan gulungan laut mati, ya. Di Yerusalem itu ada yang namanya Esseni Quarter, ya. Ada pintu Esseni Quarter, ya. Pintunya orang Esseni, ya, Esseni Gate, ya, di kota Yerusalem kuno itu. Dan di situ diperkirakan ada komunitas Esseni yang solid, ya, dan kemudian mereka punya perpustakaan, ya, dan mereka juga punya biara di dekat gua-gua Qumran, dan kemudian mereka memindahkan isi dari perpustakaan yang ada di Yerusalem ini dimasukkan ke gentong, dilarikan ke gua-gua Qumran yang kemudian pada tahun 1947 itu ditemukan. Ya. Kapan itu kira-kira dipindahkan ke sana? Kira-kira pada tahun antara 68 Masehi sebelum kejatuhan Yerusalem. Jadi karena Yerusalem itu sudah terjadi deru perang dan dikepung oleh prajurit Romawi ini dan terjadi kelaparan. Ya. Konon, ya, di Yerusalem ini karena mereka dikepung tidak ada logistik, sampai orang tua itu
tega untuk memakan daging dari jasad anaknya. Ya, saking kelaparannya di dalam itu. Nah, ketika Yerusalem betul-betul menjadi lemah, kemudian masuklah prajurit Romawi itu ke Yerusalem dan dihancurkannya lah kebanggaan orang Yahudi, yaitu apa? Bait Allah kedua dihancurkan, dan peristiwa ini yang berulang pernah terjadi sebelumnya, Tisha B'Av, terjadi kedua pada tahun 70 Masehi. Tisha B'Av yang pertama ketika mereka dibuang ke Babel, ya. Tisha B'Av yang kedua adalah hancurnya Bait Allah yang kedua di Yerusalem. Terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Nah, ini ditulis pada catatan sejarahnya dari Josephus yang judulnya The War. Ya, Anda bisa baca nanti ya. Jadi kalau saya ngoceh, Anda harus konfirmasi. Benar nggak sih? Nah, gitu. Ya. Jadi kedahsyatan tribulasi ini apakah terjadi saat ini? Ya. Kengerian kelaparan sampai orang bisa kanibal, ya. Apakah sampai terjadi hari ini? Sudahkah tribulasi itu? Tampaknya belum ya. Kita masih nyaman tuh, bisa nonton TV, bisa macam-macam gitu kan ya. Tampaknya itu belum ya. Mungkin ke depan yang tanggal tahunnya kita belum tahu ya. Kita sebagai orang yang percaya, itulah pentingnya untuk berkemas-kemas ya. Siap sedia. Kapan saja Yesus datang, kita siap sedia. Ya. Kalau Yesus datang, glory haleluya. Kita diangkat, kita diambil ya untuk masuk pada perkawinan anak domba. Jadi membaca kitab Wahyu itu seharusnya bukan suatu kitab yang horor, tetapi itu adalah satu kitab penghiburan. Ya. Buktinya ya, pada tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem itu runtuh, jatuh, ya, hal ini bisa dilihat oleh para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya Yesus, dan kemungkinan orang-orang yang percaya Yesus itu sudah lari ke Pela, ya, dan orang-orang Eseni pun sudah lari, ya, menyelamatkan diri mereka, juga menyelamatkan manuskrip mereka yang kemudian ditemukan pada tahun 1947 yang sangat-sangat fenomenal, penemuan sejarah terbesar pada abad 20 ya. Oke. Nah, apa itu kerajaan 1000 tahun? Nah, apa makna 1000? Nah, itulah pentingnya membaca Alkitab dalam wawasan Ibrani. Ya, wawasan Ibrani itu penting sekali, sehingga Anda tidak mengartikan apa-apa itu harfiah. Ya. Anda harus tahu simbol yang terdapat pada kata 1000, elef. Ya. 1000 itu bahasa Ibraninya elef. Nah, kata elef itu dekat dengan apa kira-kira kalau dalam gematria ini? Ada yang tahu? Kata elef, 1000. Dekat dengan aksara apa? Alef. Alef, yes. Ya. Alef, ya. Alef itu adalah simbol dari Elohim. Ya. Simbol Elohim, ya, alef, membentuk kata elef. Elohim yang tak terbatas, dia nilainya 1. Ya. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu, maka dia bernilai 1. Elohim nilainya 1. Alef. Alef, elef. Elef 1000. Kalau Anda memahami Tuhan, apakah Tuhan ada batasnya? Tidak ada. Maka kata Ibrani elef yang artinya 1000 itu adalah simbol
berbatasan. Ya. Simbol tak terhingga itu elef, 1000. Maka kalau Alkitab bilang kerajaan 1000 tahun, jangan diartikan harfiah dengan logika hari ini bahwa itu 1000 tahun. Anda harus membaca ya hal-hal di Alkitab yang ditulis dalam wawasan Ibrani ya, yang sangat semitik itu. Walaupun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi Anda harus mengingat bahwa penulisnya adalah orang Yahudi. Masih memakai mindset orang Yahudi. Ya. Wawasannya masih wawasan Semitik. Maka Alef itu berhubungan dengan Elef, tak terhingga. Allah tidak dapat diukur. Allah itu Alef, Allah itu Elef. Elohim itu elef, tak terhingga. Dia 1000. 1000 itu adalah sumber dari tak terhingga. Ya. Kenapa aksara Alef itu menjadi simbol dari Elohim? Karena Elohim adalah subjek pertama yang ditulis dalam Alkitab kita. Ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elohim menjadi subjek pertama dalam Alkitab kita. Ya. Elohim. Ada aksara Alef. Ya. Alef. Ya. Jadi Alef ini ya, menjadi sumber atau menjadi simbol dari Elohim yang tak terbatas. Ya. Elohim. Ya, itu juga berhubungan dengan aluf. Aluf itu artinya pemimpin, champion. Ya, aluf, alef, aluf, Elohim. Ya, aksara pertamanya ini alef itu juga dalam artian aluf, pemimpin, the champion. Alef ya dalam kajian gematrianya ya kalau kita hitung satu persatu ya alef nilainya 1, lamet nilainya 30. Ve nilainya 80. Di total 111. Ya, selalu kembali ke angka 1. Ya, angka Elohim. Ya. Aksara Alef. Ya. Alef, Lamet, Ve. Ya. Itu membentuk kata Elef, 1000. Ya. Ada korelasi 1 dengan 1000. Ada koneksi antara angka 1 dengan angka 1000. 1, subjek pertama Alkitab kita. Sumber dari segala sesuatu. Ya. Dia adalah Elohim. Dia tak terbatas. Terbentuk kata Elef yang artinya 1000. Ya, memang dalam hari ini dalam pemikiran kita ya ada angka yang lebih besar dari 1000. Ya, 1.000.000, ya, 1 miliar dan seterusnya. Tetapi kita harus menempatkan bagaimana Alkitab kita memandang kata 1000 sebagai simbol dari ketidakberhinggaan. Ya. Itulah sebabnya sang pemasmur menulis, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun sama kayak kemarin nih. 1000 tahunnya manusia. Apakah ini berarti dengan 1000 tahun 1000? Lalu itu menjadi ukuran pasti bahwa itu adalah seharinya Tuhan. No, no. Ya. 1000 tak terhingga yang tidak terjangkau manusia seperti hari kemarin. Ini mengartikan bahwa ya, ukuran manusia bukan ukuran Tuhan. Tuhan itu tak terhingga. Nah, apa lantas kalau gitu kerajaan 1000 tahun yang dimaksud dalam eskatologi Alkitab itu adalah 1000, benar-benar 1000. Anda harus melihat ini dalam mindset Ibrani. Bukan mindset dari pengajar-pengajar pengkhotbah bule Amerika atau bule Inggris atau yang lain. Anda harus memahami ini dalam wawasan Ibraninya karena Alkitab kita ditulis oleh para penulis. Ya. Para nabi itu orang Israel. Ya.
Para murid Kristus juga orang Israel. Dan mereka kental sekali dengan pemahaman-pemahaman wawasan Ibrani. Maka kalau orang Ibrani bilang 1000, jangan diartikan harfiah 1000. Jadi Anda tidak bisa mengatakan apakah saya postmil, premil, atau amil. Karena postmil, premil, atau amil itu adalah suatu penafsiran Barat yang baru muncul pada abad 19 Masehi. Jauh setelah era para rasul. Ya. Kalau kita mempelajari Alkitab dengan wawasan Ibrani, Anda nggak pusing dengan Anda di pihak yang mana, postmil, premil, amil, whatever. Ya. Karena Anda akan membaca Alkitab dalam wawasan yang benar. Dalam wawasannya Petrus, dalam wawasannya Sang Permazmur, dalam wawasannya Musa, dalam wawasannya Rasul Yohanes, dalam wawasannya Rasul Paulus. Dia itu adalah ahli Taurat, berarti Yahudi banget. Pastilah sangat Yahudi, ya. Kenapa Alef berhubungan dengan Elef? Nah, ini dalam filosofi Yahudi itu berkata demikian. 1000 macam kekuatan. Nah, ingat, kata 1000 itu artinya hal yang tak terhingga. 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Allah. Hal-hal yang tak terhingga, yang di luar jangkauan manusia, yang ada di alam semesta ini, sumbernya dari satu kekuatan Allah. Jadi 1000 adalah lambang dari hal yang tak terhingga dalam mindset Ibrani. Kata 1000 ya menggambarkan sesuatu yang tak terhitung, tak terjangkau. Maka pandanglah kekuatan alam semesta ini. Anda akan melihat banyak sekali kekuatan power. Ada matahari, ada bintang, ada bulan, ya. Ada musim-musim yang berganti tepat, ya, sesuai. Ini siapa sih yang ngatur? Yang ngatur Sang Alef, Elohim. Ya. Alef yang elef. Satu yang tak terhingga. Yang tak terhingga yang bersumber dari satu. Yaitu Allah kita, Elohim. Maka jangan mengartikan kerajaan 1000 tahun dipantek mati menjadi 1000 tahun benar-benar 1000 tahun secara harfiah. Itu bukan pengajaran secara semitik. Itu baru terjadi pada abad 19. Ya. Jadi ini konklusinya. Lantas apakah 1000 hari manusia bermakna harfiah mutlak? Satu hari arah? Tidak. Ya. Ajaran yang mengajarkan bahwa 1000 tahun, ya, satu hari Tuhan, diartikan secara harfiah, itu berasal dari teologi skeptis Barat abad 19 yang tercabut dari akar semitik. Dan kitab Wahyu itu bukan kitab teka-teki. Kalau seandainya Rasul Yohanes menggunakan kode 666 ya, kepada nama Kaisar Neron, karena waktu itu ya, kondisi waktu itu mengharuskan Rasul Yohanes menuliskan seperti itu. Karena dia berhadapan dengan kekuatan yang besar, ya, yang dapat membahayakan orang-orang percaya kayak kala itu. Maka dia bicara dengan kode. Jadi jangan diartikan sesuatu kitab Wahyu itu sesuatu yang tak terpecahkan, ya, yang baru nanti 2000 tahun kemudian oleh orang bule-bule Amerika ini diartikan sebagai adanya nanti ada microchip. Nah, sebenarnya microchip itu juga sesuatu yang sudah kadaluarsa untuk sekarang ini, ya. Bagaimana Ibu Vanessa? Bagus Bu, silakan Bu. Masih boleh terus? Atau waktunya habis? Masih Bu, masih pertanyaan nomor berapa ya? Silakan. Pertanyaan 13. Masih ada waktu Bu.
Oke, ya jadi kita melihat jadi tanda-tanda yang ada di Alkitab Wahyu itu pernah terjadi pada masa lalu, yang kemungkinan terjadi pada masa kemudian, ya. Dan Rasul Yohanes itu bicara tentang sesuatu yang real time. Dia diperintahkan untuk menulis kepada 7 jemaat. Ya betul, 7 jemaatnya itu ada kok. Ada di Asia Kecil. Kenapa di Asia Kecil? Karena mereka memang lari. Ya. Dalam menghadapi 70 tahun 70 Masehi yang dimana terjadi perang di Yerusalem. Ya, sehingga orang-orang percaya ini menyebar kemana-mana. Ya, termasuk Rasul Yohanes berada di Asia Kecil di sini. Dan ada jemaat-jemaat Tuhan dan mereka semua teraniaya semuanya. Dan Kitab Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes itu sebagai penghiburan bagi jemaat Kristus. Ya. Baik, nah sekarang bagaimana dengan ajaran-ajaran peta zaman? Ya, oke, ya ini agak sensitif, ya. Barangkali sebagian besar dari Anda itu pengikut dari atau mengikuti atau bahkan mempercaya atau bahkan menganggap ini suatu kebenaran ya, tentang peta zaman ya, tribulasi, premil ya, amil, postmil begitu ya. Tapi sebenarnya pengajaran seperti ini ya, ini baru muncul pada abad 19 ya. Dan ini suatu pengajaran yang tercabut dari akar semitik. Ya, Anda boleh mendebat saya nanti, boleh ya. Dan ini bukan suatu kemutlakan, tapi saya akan memberikan satu wawasan baru ya. Dan saya tidak menyesat-nyesatkan Anda seandainya Anda pengikut ini, no problem ya. Tapi saya akan memberikan satu wawasan baru yang sama sekali berbeda dari pengajaran-pengajaran yang barangkali sudah Anda terima selama ini, ya. Seperti ini. Kalau kita melihat peta zaman seperti yang beredar, ya, juga yang ada di internet, gitu ya. Kalaupun saya mencomot satu gambar, ya, jangan ditempatkan saya sedang berseberangan atau sedang memerangi gitu ya. Mohon maaf kalau ini mungkin gambar-gambar ini berasal dari gereja Anda, mohon maaf ya. Tapi ini saya akan memberikan satu wawasan yang lain ya, tentang apa itu peta zaman. Peta zaman, pemikiran teologi dispensasi linear ini itu baru muncul ya dari pandangan dari kalangan Protestan fundamentalis tentang secret rapture. Ya, salah satu dari pengajar itu adalah John Nelson Darby. Ya. Dia lahir tahun berapa? Dia lahir tahun 1800. Berarti pengajaran ini baru muncul pada abad 19. Dan apakah dia orang Yahudi? Bukan. Ya. Dia boleh, ya. Dia punya pemikiran kebarat-baratannya sendiri, ya, yang tidak berasal dari Alkitab Semitik. Ya. Dan ya, mohon maaf bahwa pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman, eskatologi itu banyak bumbu-bumbu penyebabnya. Ya. Akibatnya, ya, peta zaman seperti ini membuat jemaat itu takut untuk membaca kitab Wahyu. Ya. Padahal kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes di kala ya, orang-orang Kristen ini ya mendapat penganiayaan. Kalau itu mereka sedang ada dalam masa kesusahan, maka seharusnya kitab Wahyu ini adalah kitab penghiburan, bukan kitab horor. Tapi apa yang terjadi? Ya, tentang pengajaran-pengajaran eskatologi ini. Orang jadi ketakutan. Ya, baca kitab Wahyu itu takut. Padahal kalau kitab Wahyu itu dibaca dengan sehat, pemahaman yang benar, itu kitab yang sangat mulia, ya, sangat indah,
Karena disitulah nanti sang pengantin laki-laki itu datang. Kalau kita pengantin perempuan, ya, pengantin perempuan menunggu pengantinnya datang, itu kan suatu kerinduan. Ya. Dan kita berkemas-kemas itu untuk menuju langit dan bumi yang baru. Ya. Menjadi satu pengharapan yang besar bagi kita, bukan horor. Nah, tapi pengajaran-pengajaran semacam ini itu banyak bumbu-bumbu penyedap ya. Banyak micinnya saya bilang, gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Peta Zaman itu melahirkan satu karya novel yang luar biasa sampai menjadi bestseller. Anda lihat di sini, novel Left Behind ini dijual sudah 55 juta kopi seluruh dunia serinya ini. Ya. Kalau Anda melihat kan ini sudah dijadikan film. Nah, ini jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi nanti pada waktu nanti rapture itu kira-kiranya ya yang saya tahu itu mereka mengkira-kira ya left behind. Jadi orang percaya diangkat ya, yang nggak percaya ditinggal gitu ya. Jadi misalnya ada dalam satu pesawat ya, si pilot ini adalah orang Kristen yang saleh, tiba-tiba dia angkat gitu. Nah, co-pilot dan pilotnya ini sama-sama orang Kristen, dua-duanya diangkat. Nah, terjadilah satu kekacauan di pesawat itu, jadi nggak ada pilotnya. Jadi sampai si direktur dari maskapai itu tidak membolehkan adanya dua orang Kristen jadi pilot dan co-pilot. Ini kan jadi lucu ya. Jadi pemikiran-pemikiran fiksi-fiksi macam ini ya. Dan itu dianggap sesuatu yang kebenaran gitu. Film-film Left Behind ini. Ini jadi kacau semua gitu kan. Nah, peta zaman teologi barat ini adalah satu waktu yang linear. Apakah waktu Tuhan itu waktu yang linear? Nah, pemahaman linear seperti ini itu hanya ada dalam teologi yang skeptis, ya, filosofi yang skeptis. Orang Semit itu nggak skeptis, ya. Nah, jadi terjadilah pengajaran-pengajaran eskatologi itu seperti mabok micin gitu, ya. Nah, sekarang ini juga melanda banyak orang Kristen di Indonesia, ya. Mereka itu nggak bisa move on. Jadi pokoknya kayak gitu deh akhir zaman itu. Padahal ini adalah banyak sekali satu pengajaran-pengajaran yang ditambah-tambahkan, yang ditambah-tambah micin, teologi micin, ya, teologi mie instan kayak begini. Kalau kebanyakan micin kan nanti jadi kanker. Nah, teologi micin barat itu juga melahirkan satu penyakit jiwa. Apa itu penyakit jiwa yang lain? Ya, fobia terhadap 666. Nah, kalau Anda membaca 666 ya, sebagai suatu kode ya bagi nama dari binatang itu ya. Tapi teologi ini membuat satu kayak fobia terhadap 666. Ya, ini kan juga akibat dari teologi micin barat itu ya, sehingga semua orang jadi ketakutan melihat angka 666 ya. Misalnya mendaftarkan anak sekolah, pendaftarannya nomor 666 ya, 666. Nah, kemudian ibunya jadi takut. Lah, anak gua kok pendaftarannya nomor 666. Fobia. Ya. Hal-hal semacam ini menjadi tidak sehat, ya. Dan ini juga penulisan peta-peta zaman yang lain yang linear. Ya. Linear ini bukan tatanan dari pemikiran pemikiran Semitik. Ya. Ya, mohon maaf kalau misalnya gambar-gambar ini sama dengan yang terjadi di gereja Anda. Bukan saya hendak melawan itu, tapi saya mencoba memberikan satu wawasan yang berbeda. Nah, seperti hal ini, misalnya, ya, 666 pada dahi.
ya, tanda pada dahi, pada tangan, gitu ya. Dan itu diartikan sebagai microchip. Benar nggak sih? Tahun 2020 masih ngomongin microchip, ya. Ini adalah film tahun 2008, ya, film 2008, ya. Bercerita tentang adanya superkomputer yang luar biasa, yang melebihi kekuatan manusia, yang pinternya luar biasa, yang bisa mengetahui orang di mana-mana, ya, dengan face recognizing, dengan apapun, ya, tanpa menggunakan chip, ya. Jadi Anda bisa dilihat di mana saja, ya. CCTV kan sekarang ada di mana-mana, ya. Dan di situ superkomputer ini bisa melihat, ya, dengan mata yang hampir seperti mata Tuhan, ya, figuratif, eagle eye, ya, namanya eagle eye karena dia bisa melihat orang di mana saja, ya, bisa melacak orang di mana saja tanpa orang itu menggunakan chip, ya. Jadi masa sekarang tahun 2020 masih ngomongin chip, ya, face recognizing, ya. Dan satu lagi ada film, ya. Film ini bagus, ini film seri, kalau yang tadi film bioskop. Person of Interest itu tahun 2011, 2016, itu juga bicara mengenai bagaimana superkomputer itu bisa melacak siapapun, ya, uangnya berapa, dia ngomong apa saja, dia bisa menyadap apapun, ya, tanpa menggunakan microchip. Nah, kalau ini kan jadi kontraproduktif, ya, pendeta-pendeta di gereja masih ngomongin ngotbahin tentang microchip. Microchip itu sudah kadaluarsa, Bapak Ibu, ya, ya. Nggak perlu microchip lagi. Orang kemana-mana udah terlacak, ya. Duitnya berapa, ngomong apa ya di telepon, WA-nya ke siapa, itu semua bisa dilacak. Nggak usah pakai microchip. Hari ini pun kita, ya, duit kita berapa, ya, kirim email ke siapa, semuanya bisa ketahuan, ya, tanpa microchip. Lah kok masih ngomongin microchip, ya, repot-repot amat sih naruh microchip. Tanpa microchip orang sudah diketahui ngapa-ngapain kok, ya. Ini film tahun 2008, superkomputer sudah bisa mendeteksi manusia. Tahun 2008 nih. Ini film tahun 2011. Masa pendeta masih ngomongin microchip pada tahun 2020? Please deh, move on, ya. Teknologi microchip itu sudah kadaluarsa. Kadaluarsa banget deh, ya. Anda lihat, ada nih isu microchip itu teologi micin barat, ya. Micin banget deh dan sudah kadaluarsa. Orang Cungkok, ya, Jack Ma itu sudah menggunakan atau memperkenalkan suatu sistem pembayaran dengan face recognizing. Taruh di mana microchipnya? Repot-repot amat taruh di sini. Ya. Ini adalah restoran cepat saji. Ya. Di Cungkok, ya, di China, ya, sudah ditaruh di restoran Kentucky Fried Chicken. Ya. Pakai Alipay, bikinan si Jack Ma, ya. Nah, kalau dia sudah pesen, ya, terus konfirmasinya apa? Senyum doang. Kalau dia senyum, artinya konfirmasi. Udah diambil duitnya. Repot-repot amat pakai chip. Tahun 2020 masih khotbah microchip. Terus masih WA tentang microchip. Itu sudah kadaluarsa, ya. Teknologi, ya. Kita harus move on dari apa yang sudah kita ketahui untuk terus diisi, ya. Jangan ngomong microchip terus. Kalau saya terima WA microchip gitu, saya ngelus dodo. Ini kapan nih orang Kristen yang pinternya gitu. Apa saja yang disebar di WA disebarkan ke temannya, nggak dipikir lagi gitu. Ini nih, ya.
Teknologi itu sudah berkembang. Microchip sudah kadaluarsa, ya. Kalau Alkitab bicara tentang tanda di dahi, tanda di tangan, apakah itu selalu harfiah? Tanda di dahi bicara tentang apa? Mindset. Tanda di tangan bicara tentang apa? Tingkah lakumu, apa yang kita lakukan. Di situ banyak sekali simbol-simbol dalam kitab Wahyu yang tidak harus diartikan sebagai harfiah. Ya. Kalau diartikan harfiah, terus dijadikan horor, jadilah teologi micin. Ya, kebanyakan micin nanti jadi kanker. Kita aja ngelarang anak-anak kita untuk banyak makan mie instan kan, karena banyak micinnya. Ya, inilah teologi micin, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ada juga isu terakhir, ya, tentang digital immunity passport. Wah, itu juga rame itu, ya, rame isunya, bilangnya Bill Gates mau taruh chip di tangan. Benarkah seperti ini? Kalau itu keluar dari orang Kristen, kan malu-maluin. Kan Bill Gates bukan orang Kristen. Malu-maluin orang Kristen deh. Ini Kristen-Kristen kadrun ini. Repot nih. Gitu. Masa digital immunity passport itu langsung dibilang chip? Repot-repot amat pakai chip. Ya. Kalau kita memahami dengan arif, ya sebenarnya yang dimaksud digital immunity passport itu adalah satu apps, ya. Misalnya kalau orang itu sudah diimunisasi anti COVID gitu, kemudian dia namanya itu diregister. Jadi kalau dia kemana-mana, ya sistem misalnya mau naik pesawat, terus dia punya ini paspor ini, itu semua sudah terikot. Orang ini tanggal berapa terakhir diimunisasi, pasti dia nggak kena COVID lagi, seperti itu. Jadi jangan apa-apa itu diartikan cap, chip, microchip, sudah kadaluarsa, Bapak Ibu. Ya. Dan Anda harus lihat di sini, ya. Apa itu sangkakala? Kita harus melihat sangkakalanya dalam mindset Semitik. Ya, ini adalah gambar dari sangkakalanya orang bule. Kalau sangkakalanya orang bule itu lurus. Nah, kalau sangkakalanya orang Semitik itu berulir. Ya. Dan ini seperti yang diungkapkan dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang dulu pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini, di bawah langit, di bawah kolong langit ini, di bawah matahari tidak ada yang sesuatu yang baru. Jadi kalau teologi bule micin, ya, teologi barat micin itu pikirannya selalu linear. Kalau Semitik itu seperti shofar. Apa yang dulu pernah terjadi akan terjadi lagi. Dulu pernah ada orang dianiaya, dulu pernah ada tribulasi, nanti ada tribulasi. Ya. Nah, kalau sekarang di sini saya tanya, Anda sudah bisa move on dari teologi micin, teologi barat? Mohon maaf kalau saya memakai kata-kata yang provokatif teologi micin, ya. Oke. Apakah bisa bertanya Ibu Rita mengenai teologi micin ini? Ya, silakan. Iya, nama saya Denita Bu, tinggal di Swiss. Kalau seperti yang Ibu jelaskan bahwa ini teologi ini dimulai mungkin ada video di Barat abad 19 dan kemudian yang saya mau tanyakan kenapa ini diajarkan bahkan juga misalnya di sekolah-sekolah teologi. Kebetulan dulu saya juga mengambil kelas MA di SCT Bandung dan kami juga belajar tentang eskatologi, Bu. Jadi saya bertanya-tanya barusan kalau memang sampai itu bukan sesuatu yang benar ataupun
karena mereka tidak mengacu kepada bagaimana orang Yahudi memandang angka 1000 itu. Mengapa tidak ada satupun dari para ahli teologi yang ada di Indonesia ataupun di Barat yang menyanggah itu dan bahkan membiarkan itu berlarut-larut diajarkan sampai cukup lama dan bahkan sampai di sekolah-sekolah teologi, di mana kemudian diteruskan pengajaran ini oleh hamba-hamba Tuhan gitu. Kenapa tidak di-cut? Itu aja tadi pemikiran yang langsung saya pikirkan. Baik, saya sudah dapatkan poinnya. Kenapa ini diajarkan di sekolah teologi, bahkan diajarkan di hampir seluruh gereja-gereja di Indonesia. Nah, kita harus melihat bahwa gereja-gereja di Indonesia adalah satu gereja yang merupakan hasil dari teologi Barat. Ya, semuanya hampir semuanya Barat. Ya, misalnya, ya gereja mainstream, ya Lutheran, ya misalnya GKI. Ya, GPIB, ya, itu juga dari Barat, ya. Terus kemudian movement kemudian ada Pentakosta. Pentakosta itu adalah suatu pengajaran yang berasal dari movement, yang berasal dari Amerika, yang dimana pengajaran Pentakosta itu datang ke Indonesia dan jadilah itu GPDI. Ya. Nah, setelah itu ada movement lagi yaitu karismatik. Ya, karismatik itu juga berasal dari Amerika, masuk ke Indonesia, jadilah gereja-gereja karismatik. Nah, selalu Barat, selalu Barat, selalu Barat. Nah, sedangkan teologi Timur itu tidak bicara begitu. Bahkan Katolik Roma, ya Roma kan Barat juga, tapi dia juga tidak mengajarkan seperti ini. Ya. Gereja-gereja ortodok tidak mengajarkan seperti ini. Ya, jadi ini hanya terjadi pada kekristenan yang berasal dari teologi Barat, sehingga apapun literatur mereka, literatur yang mereka baca semua berasal dari pengajar-pengajar Barat. Ya, termasuk pengajaran eskatologi juga pengajar Barat. Ya, nah di sini ya saya tidak mengajarkan suatu aliran baru, no ya. Tapi saya ingin menambahi wawasan Anda. Tetaplah di gereja Anda. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari selama ini itu tafsir, ya. Bahkan ada pemahaman yang lain. Nah, kalau tafsir kan boleh beda. Terhadap tafsir, ya, kita boleh berdebat. Terhadap tafsir kita boleh memilih, ya. Nah, maka seperti tadi, ya ada yang bertanya, apakah saya di pihak premil, postmil, atau amil? Nah, saya mengajukan pemahaman saya bahwa kalau angka 1000 itu dibaca dalam mindset Ibrani, dalam wawasan Ibrani, 1000 itu tidak bermakna 1000. Tetapi bermakna satu simbol tentang sesuatu yang tak terhingga, yang tak terhitung. Ya. Simbol. Nah, kalau Alkitab berkata kerajaan 1000 tahun, itu berarti kerajaan yang tidak dapat diukur oleh waktunya manusia. Itu waktu Tuhan. Berapa lama? Who knows? Ya. Kita masih dalam pemikiran kita sebatas tempurung otak ini saja. Ya, Alkitab hanya memberikan simbol 1000. 1000 dalam artian tak terhingga. Ya. Mengenai hal ini diajarkan sebagai kajian akademis dalam STT, itu bisa diterima. Karena penafsiran pun ya itu bisa dikaji dalam ranah kajian akademis. Ya. Jadi saya menempatkan teologi Barat ini sebagai suatu tafsir yang buat saya menjadi satu opsi. Anda mau percaya ini, silakan. Saya tidak akan menyesat-nyesatkan Anda. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah suatu pemikiran
yang dimana kalau Alkitab itu dibaca dalam wawasan Ibrani. Jadi bukan untuk menyerang, ya. Bagaimanapun satu tafsir pun boleh dikaji dalam kajian akademis, bahkan masuk ke kurikulum dari sekolah tinggi teologi. No problem, Ibu. Ya. Cukup?